Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Safitri. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas saya. Simak videonya. Baik, yang pertama ada definisi bahasa menurut berbagai teori. Di sini ada teori strukturalisme, di mana bahasa adalah sistem tanda bunyi, lambang bunyi yang arbitrer, manasuka, dan konvensional yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yang saling berkaitan secara hierarkis, yakni fonem, morfem, parsa, klausa, dan kalimat. Teori ini menekankan pada bentuk form dan struktur formal bahasa. Bahasa dianggap sebagai sistem objek yang dapat dianalisis secara objektif tanpa harus mengaitkan faktor luar seperti psikologis atau sosial. 2. Teori Inates. Bahasa adalah kemampuan bawaan manusia yang terprogram dalam biologi sejak lahir. Bahasa bukanlah sekedar kebiasaan yang harus dipelajari, melainkan juga hasil perkembangan perangkat mental khusus di otak yang disebut dengan Golgi's Explicit Device, yang berfokus menekankan pada kemampuan kognitif bawaan manusia untuk memahami aturan tata bahasa, kompetensi yang universal. Ada teori sosiokultural. Teori ini memandang bahasa sebagai alat sosial yang berkembang melalui interaksi dengan lingkungan. Bahasa ini diperoleh oleh anak melalui komunikasi dengan orang dewasa atau teman sebaya. Menurut Vygotsky, bahasa awalnya digunakan oleh anak untuk berinteraksi secara sosial, yang kemudian berkembang menjadi alat berpikir. Dengan demikian, perkembangan bahasa sangat mudah dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta lingkungan tempat tumbuh anak. Semakin sering anak berinteraksi dengan verbal, maka semakin sering juga berkembang kemampuan bahasanya. Yang keempat, teori fungsional. Teori fungsional menekankan bahwa bahasa berkembang karena digunakan untuk memenuhi fungsi-fungsi tertentu, yang dimana dalam kehidupan manusia, bahasa tidak hanya dilihat sebagai struktur, tetapi sebagai alat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial. Halliday berpendapat bahwa pada anak, perkembangan bahasa terjadi karena anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kebutuhan, perasaan, serta pikirannya dalam kehidupan sehari-hari. Struktur bahasa berkembang seiring dengan fungsinya penggunaan. Teori psikologistik adalah proses mental yang kompleks yang melibatkan perolehan, pemahaman, dan penghasilan bahasa otak manusia. Bahasa dilihat sebagai gejala jiwa yang berpotensi di dalam otak baik bagi pendengar maupun pembicara. Teori ini berfokus menekankan hubungan antara bahasa, berbahasa, dan otak atau neuropsikologistik. Psikologistik mengkaji bagaimana kompetensi bahasa disimpan dan digunakan dalam performansi. 2. Unsur-unsur dalam pengertian bahasa, di mana bahasa ini memiliki beberapa unsur utama yang menjadikannya sebagai alat komunikasi yang efektif. 1. Bahasa sebagai sistem, yang artinya bahasa memiliki aturan dan pola yang teratur. 2. Bahasa memiliki lambang bunyi, yaitu menggunakan bunyi atau simbol untuk mewakili makna tertentu. 3. Bersifat arbiter. 2. Unsur-unsur dalam pengertian bahasa. Bahasa memiliki beberapa unsur utama yang menjadikan alat komunikasi yang efektif. 1. Bahasa sebagai sistem, yang artinya di mana bahasa memiliki aturan dan pola yang teratur. 2. Bahasa sebagai lambang bunyi, yaitu menggunakan bunyi atau simbol untuk mewakili makna tertentu. 3. Bersifat arbiter, yang dimana hubungan antara lambang dan makna bersifat kesepakatan sosial. 4. Bermakna, bahasa harus dapat dipahami oleh penutur dan pendengar. 5. Bersikap sosial, bahasa digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Produktif dan dinamis, bahasa dapat berkembang dan menciptakan bentuk-bentuk yang baru. Keterkaitan unsur bahasa dan fungsi bahasa dalam kehidupan Paul. Halliday mengemukakan
bahasa anak memiliki 7 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi instrumental, yang dimana digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Teori regulatoris, ini digunakan untuk mengatur perilaku orang lain. 3. Teori interaksional, digunakan untuk menjalin hubungan sosial. 4. Teori personal, digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan identitas diri. 5. Fungsi heuristik, digunakan untuk memperoleh pengetahuan. 6. Fungsi imajinatif, digunakan untuk berhayal dan memainkan sebuah peran. 7. Teori representasional, digunakan untuk menyampaikan informasi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.